warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Setiawan dari kelas R1G, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman saya tentang sumber-sumber hukum Islam, politik dalam Islam, ekonomi Islam, dan toleransi umat beragama dalam Islam. Baik, yang pertama, sumber-sumber hukum Islam terbagi menjadi dua: sumber primer dan sumber sekunder. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber primer. Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah sudah tidak bertambah dan disebut sebagai syariah. Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama, adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya. Hadis adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad SAW. Hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kesempatan ulama selain Al-Quran, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau ijma. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi. Qiyas atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil naskahnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Contohnya, narkoba telah dianggap tidak diperbolehkan melalui analogi hukum dari larangan alkohol yang diatur dalam Al-Quran. Kedua, politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan muslim mengenai bidang ini. Toleransi umat beragama dalam Islam. Sikap toleransi artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik
sekalipun. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.